Rumahku sunyi. Aku tinggal di sebuah perumahan kecil di Gunung Tandur, Kabupaten Bogor. Namanya Gria Tandur Asri, nama yang terdengar hangat, padahal suasananya justru sebaliknya. Perumahan itu dibangun di atas bekas kebun tua. Kata orang-orang lama, sebelum jadi perumahan, tanah itu jarang dilewati. Bahkan siang hari, burung jarang bersuara. Aku tidak percaya cerita seperti itu, sampai aku pindah ke sana. 1. Pindah ke rumah baru. Aku pindah bersama istriku dan 2 anakku awal tahun lalu. Rumah tipe 45, cat krem pucat, berdiri di ujung jalan perumahan, rumah paling pojok. Sejak awal, aku merasa aneh. Bukan karena gelap, bukan karena seram, tapi karena sunyi. Siang hari, tidak terdengar suara anak-anak bermain. Tidak ada motor lewat, bahkan suara ayam atau burung hampir tidak ada. Seperti suara ditelan sesuatu. Enak ya, tenang, kata istriku. Aku mengangguk. Saat itu aku belum tahu, tenang dan sunyi itu berbeda. 2. Malam pertama. Malam pertama kami tidur, jam menunjukkan pukul 23.40. Aku belum tidur, bukan karena tidak ngantuk, tapi karena rumah itu tidak mengeluarkan suara apapun. Biasanya rumah selalu punya bunyi kecil, jam berdetak, kayu mengembang, angin di celah jendela. Di sini, tidak. Seolah kami tidur di dalam ruangan hampa. Lalu terdengar suara, tok, 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 pelan, dari tembok, seperti jari mengetuk dengan sopan. Aku bangkit dan mendekat. Siapa? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Aku kembali tidur. Dan sejak malam itu, rumahku tidak pernah benar-benar sunyi lagi. 3. Jam 3 pagi. Beberapa hari kemudian, aku selalu terbangun di pukul 3:03 pagi. Bukan mimpi buruk, tapi karena perasaan diperhatikan. Saat aku membuka mata, ruangan gelap. Istriku tertidur, anak-anak di kamar sebelah. Dan ada satu hal yang selalu sama, pintu kamar terbuka sedikit. Padahal aku yakin menutupnya rapat. Aku menutupnya lagi, tapi sadar rumah ini tidak pernah berbunyi. Aku melangkah di lantai tanpa derit. Pintu ditutup, tetap hening. Seolah rumah ini tidak ingin diketahui bahwa ia ada. 4. Tetangga. Aku mencoba akrab dengan tetangga. Namun sebagian rumah tidak pernah berpenghuni. Ada yang gelap bertahun-tahun, ada yang hanya sesekali lampunya menyala. Suatu sore aku berbincang dengan Pak Rahman, rumahnya 2 blok dari rumahku. Pak, kenapa banyak rumah kosong ya? Tanyaku. Pak Rahman menatap lama ke arah rumahku. Kamu tinggal di rumah pojok ya? Iya, Pak. Ia menarik napas panjang. Dulu, sebelum jadi perumahan, tanah itu tempat orang menghilang. Aku tertawa kecil. Ah, masa sih, Pak? Pak Rahman tidak ikut tertawa. Bukan mati, katanya pelan. Hilang, tidak ditemukan, tidak ada jasad. Aku menelan ludah. Dan rumah kamu berdiri paling dekat dengan titiknya. 5. Suara dari kamar anak. Suatu malam, anak bungsuku menangis. Aku masuk ke kamarnya. Ia duduk di kasur, menunjuk ke sudut ruangan. Ada siapa, nak? Om itu tadi berdiri di sana, katanya lirih. Om siapa? Yang mukanya hitam. Dia bilang rumah ini sepi sekali. Aku memeluk anakku, menenangkan. Namun saat menoleh ke sudut itu, aku mencium bau tanah basah, seperti bau kuburan setelah hujan. 6. Rumah mulai berubah. Hari demi hari, rumah ini berubah. Bukan fisik, tapi suasana. Jam dinding sering berhenti tepat pukul 3:03. Lampu ruang tengah mati sendiri. Dan setiap malam, terdengar langkah kaki pelan di teras. Saat aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi kursi teras selalu berganti posisi. 7. Mimpi yang sama. Kami mulai bermimpi hal yang sama. Aku, istriku, dan anak sulungku. Kami berdiri di depan rumah, melihatnya kosong. Tidak ada kami di dalam. Di halaman, berdiri banyak orang, diam, tanpa wajah. Mereka menatap rumah.
Dan seseorang selalu berkata, sudah lama rumah ini sunyi. 8. Malam paling sunyi. Puncaknya terjadi malam Jumat. Hujan deras, listrik mati. Jam 2.59, aku terbangun. Tidak terdengar hujan, sunyi total. Lalu terdengar dari ruang tengah, bukan langkah, tapi napas banyak orang, pelan, serempak. Aku keluar kamar. Di ruang tengah, berdiri banyak sosok hitam. Mereka menatap rumahku, bukan aku. Salah satu berbisik, terima kasih, sudah membuat rumah ini tidak sunyi lagi. Lampu menyala tiba-tiba. Aku sendirian. 9. Setelah itu, sejak malam itu, rumah ini berubah. Aku mendengar suara jam berdetak, angin, dan hujan. Tapi setiap jam 3:03 pagi, terdengar suara pelan dari dinding. Jangan pergi, kalau rumah ini sunyi lagi, kami akan kembali. Aku masih tinggal di rumah ini. Aku tidak berani pindah, karena aku tahu rumah ini tidak ingin sunyi lagi.